Selamat datang kembali di diskusi mendalam kita. Hari ini, wah kita mau bahas topik yang seru banget nih, pemasaran global. Anda pernah nggak sih mikir gimana caranya merek kayak IKEA misalnya bisa ada di mana-mana? Rasanya sama ya kan, biru kuningnya itu, tapi kok tetap ada bedanya dikit di tiap negara. Nah itu semua bukan sulap, bukan sihir. Ada strategi, ada keputusan penting di baliknya. Kita bakal coba bongkar nih, pakai materi dari bab 19 buku Principles of Marketing soal pasar global. Intinya, kita pengen Anda semua jadi lebih paham gimana sih perusahaan itu menavigasi lika-liku pasar internasional, tantangannya apa, peluangnya apa. Kita bakal lihat kenapa sih perusahaan mau repot-repot ekspansi, terus apa aja yang perlu dicek sebelum nekat go internasional, dan gimana mereka mainin produk sama promosinya biar pas sama orang-orang di seluruh dunia. Oke, siap ya? Yuk, kita mulai. Siap. Ya, jadi gini, dorongan buat ekspansi itu biasanya kuat banget. Seringnya sih pemicu utamanya itu pasar dalam negeri udah mulai, ya gitu-gitu aja. Udah nggak bisa tumbuh banyak lagi. Udah jenuh lah istilahnya. Sementara di luar sana, wah peluangnya kelihatan gede banget. Ada pelanggan baru yang belum tersentuh, pasar yang lagi berkembang pesat, potensi cuan yang lebih tinggi. Makanya, banyak perusahaan mulai, melirik ke luar negeri. Kedengerannya sih oke banget ya, peluang baru gitu. Tapi masuk ke lingkungan baru gitu kan pasti ada risikonya dong. Gak cuma soal beda bahasa aja kan? Betul, jauh lebih rumit dari sekedar bahasa. Risikonya nyata dan banyak macamnya. Makanya, sebelum melangkah, perusahaan wajib banget hukumnya buat nge-scan lingkungan baru itu. Benar-benar didalami. Pertama, sistem perdagangannya gimana? Ada tarif impor yang bikin mahal nggak? Ada kuota barang yang boleh masuk? Terus, aturan main dari organisasi kayak WKO gimana? Ada nggak perjanjian dagang bebas yang bisa dimanfaatin? Itu satu. Kedua, kondisi ekonomi negara tujuan. Ini penting banget. Struktur industrinya kayak apa? Negara maju, negara berkembang, atau malah masih fokus ke bahan mentah? Terus, pendapatan penduduknya gimana? Merata nggak? Ini kan nentuin daya beli, ya kan? Nah, soal daya beli ini menarik nih. Saya jadi kepikiran, gimana perusahaan gede kayak P&G, Procter and Gamble, itu nyasar pasar yang mungkin daya belinya nggak setinggi di Eropa atau Amerika. Misalnya di Nigeria gitu. Apa mereka cuma jual Pampers versi murah aja? Wah, ini contoh bagus banget soal strategi cerdas, bukan sekedar bikin versi murah. P&G itu ngelihat potensi gede banget di segmen yang sering disebut dasar piramida ekonomi. Banyak orang, tapi daya beli per individunya nggak tinggi. Di Nigeria, strategi mereka itu bukan cuma bikin Pampers murah meriah, tapi slogannya Delight, Don't Dilute. Artinya, popoknya dibikin terjangkau, iya, tapi kualitasnya nggak boleh dikorbanin. Harus tetap bisa bikin bayi kering semalaman sesuai janji inti merek Pampers. Oh, jadi nilai mereknya nggak diencerin ya? Tepat, itu kuncinya. Malah, cara jualannya juga diubah total. Mereka nggak bilang ganti popok sering-sering, tapi promosinya gini, satu Pampers sama dengan satu malam kering. Dan ini, nah ini pinter banget, dihubungin ke harapan orang tua di sana, supaya anaknya bisa tidur nyenyak, besoknya seger, masa depannya cerah. Ini bukan cuma adaptasi produk, tapi inovasi pemasaran yang ngerti banget kondisi dan aspirasi lokal. Keren, keren bener-bener dipikirin ya. Banget. Nah, selain ekonomi, ada lagi lingkungan politik dan hukum. Gimana sikap pemerintahnya sama investasi asing? Terbuka atau banyak aturan? Birokrasinya gampang apa bikin pusing? Politiknya stabil nggak? Terus aturan mata uangnya gimana? Ini semua resiko yang harus dihitung bener-bener. Terus ada satu lagi yang sering jadi jebakan Batman. Paling tricky, lingkungan budaya. Nah ini dia. Budaya ya? Kenapa tuh? Karena norma, nilai, kebiasaan, apa yang dianggap tabu, itu beda banget antar negara. Beda banget. Kesalahan kecil aja soal budaya, wah, bisa fatal akibatnya. Fatal gimana maksudnya? Citra merek bisa langsung hancur. Produk bisa ditolak mentah-mentah sama pasar. Nggak laku, rugi besar.
Wah iya juga ya, saya ingat pernah baca soal Marks and Spencer di Arab Saudi. Itu tokonya sampai pakai manekin tanpa kepala kan ya, demi ngikutin aturan agama setempat. Tapi ini jadi mikir juga nih, kalau merek global masuk, gitu sering ada anggapan mereka itu kayak memaksakan budaya barat atau Amerika gitu nggak sih? Kayak McDonald's atau Coca-Cola gitu kan sering dibilang gitu. Apa adaptasi kayak MNS tadi itu jarang terjadi? Itu perdebatan klasik ya. Kritik soal Amerikanisasi atau budaya global jadi seragam itu memang ada. Tapi banyak pemasar global yang sukses justru mikirnya kebalik. Mereka bilang, kunci sukses jangka panjang itu bukan maksa gaya sendiri, tapi justru harus paham, hormat, bahkan kalau bisa ngerangkul budaya lokal. Contoh PNG di Nigeria tadi kan gitu. Mereka sukses bukan karena bawa gaya Amerika, tapi karena bener-bener dengerin apa maunya ibu-ibu di sana. Jadi adaptasi yang cerdas itu seringkali lebih manjur daripada standarisasi yang kaku. Oke. Jadi intinya riset mendalam soal lingkungan itu mutlak ya. Ekonomi, politik, hukum, dan terutama budaya. Nah, kalau udah riset nih, udah paham lingkungannya, langkah selanjutnya apa? Milih negaranya ya? Betul. Nggak bisa semua negara dimasukin kan, harus dipilih. Perusahaan perlu evaluasi, terus ngeranking pasar-pasar potensial itu. Kriterianya apa aja tuh biasanya buat ngeranking? Macam-macam. Biasanya dilihat dari pertama, ukuran pasarnya sekarang segede apa? Potensi tumbuhnya ke depan gimana? Prospeknya bagus nggak? Terus biaya buat bisnis di sana mahal nggak? Mulai dari izin masuk sampai operasional harian. Lalu, kita punya keunggulan apa di sana dibanding pemain lain, baik lokal maupun global? Bisa bersaing nggak? Dan terakhir, ya balik lagi tingkat risikonya. Ekonomi, politik, budaya tadi digabung jadi satu penilaian risiko. Contohnya mungkin kayak Amazon pas mau masuk India kali ya. Saya baca-baca potensinya kan gila-gilaan, triliunan dolar katanya. Tapi kompleksitasnya juga luar biasa, regulasinya ribet, infrastruktur belum rata, budaya belanjanya beda banget. Dengar-dengar di gudang mereka di Hyderabad ada tulisan gede, mengubah cara India menjual, mengubah cara India membeli. Kayaknya tuh udah ngerangkum banget ya ambisi sekaligus tantangannya. Persis, itu contoh nyata pertarungan antara potensi pasar yang raksasa sama kerumitan yang super tinggi. Nah, anggaplah udah nih pasarnya udah dipilih. Keputusan gede berikutnya, gimana cara masuknya? Lewat mana? Oke, pasar udah dipilih, sekarang ngetok pintunya gimana? Caranya masuk resmi gitu, apa aja pilihannya? Secara umum, ada kayak 3 tangga strategi buat masuk pasar global. Nah, tiap tangga ini beda-beda konsekuensinya. Beda di modal yang dibutuhin, beda di tingkat resiko finansialnya, beda juga di seberapa besar kita bisa ngontrol operasi di sana. Dan tentu aja potensi untungnya juga beda. Tangga pertama apa tuh? Yang paling dasar? Tangga paling dasar itu ekspor. Ini cara paling simpel, sering jadi langkah awal banyak perusahaan. Bisa ekspor nggak langsung, jadi kita jual lewat perantara independen di negara tujuan. Atau ekspor langsung, kita urus sendiri proses ekspornya. Mungkin bikin divisi ekspor sendiri atau pakai agen di sana. Resikonya relatif paling kecil, tapi ya gitu, kontrol kita ke gimana produk dijual di sana juga terbatas. Oke, ekspor. Terus tangga kedua? Macam-macam lagi. Ada yang namanya lisensi. Kita kasih izin ke perusahaan lain buat pakai merek kita, paten kita, atau cara produksi kita. Nanti kita dapat royalti. Contoh menarik nih, Kodak. Tahu kan Kodak? Iya, yang kamera film itu kan? Udah nggak terlalu kedengeran ya sekarang ya? Nah, bisnis kamera filmnya mungkin udah lewat, tapi merek Kodak itu masih kuat banget nilainya. Sekarang, Eastman Kodak itu banyak ngasih lisensi mereknya buat produk lain. Ada kamera digital, smartphone, bahkan monitor bayi yang dibikin sama perusahaan lain tapi pakai merek Kodak. Mereka jual nilai mereknya itu. Oh gitu caranya ya. Pinter juga. Terus selain lisensi apa lagi bentuk joint venture? Ada lagi kontrak manufaktur, jadi kita bayar pabrik lokal buat bikinin produk kita, sesuai spek kita. Ada juga kontrak manajemen. Kita kasih otaknya, know-how manajemen, partner lokal kasih modalnya. Dan ada kepemilikan bersama atau joint ownership. Ini kita bikin perusahaan baru bareng sama investor lokal. Sama-sama punya, sama-sama ngontrol. Contohnya Intel. Mereka investasi gede banget bikin usaha patungan dan pabrik di Tiongkok. Tujuannya bukan cuma produksi murah, tapi biar mereka bisa paham banget seluk-beluk pasar HP dan perangkat mobile di Tiongkok yang super gede dan rumit itu. Oke, jadi bisa lisensi, kontrak bikin kontrak ngelola atau bikin perusahaan bareng ya. Nah, tangga terakhir apa yang paling serius kayaknya? Betul. Tangga ketiga,
Ini komitmen paling tinggi, resiko paling tinggi juga, tapi potensi kontrol dan untung juga paling tinggi. Investasi langsung atau direct investment. Ini artinya kita nggak gandeng siapa-siapa, kita bangun rumah sendiri di negara tujuan. Bikin pabrik perakitan sendiri atau pabrik manufaktur penuh, investasinya jelas gede banget. Intel, selain joint venture tadi, juga melakukan ini di Tiongkok. Mereka bangun pabrik canggih mereka sendiri di sana. Wah, oke. Jadi dari yang paling ringan, ekspor, terus kerjasama alias joint venture, sampai yang paling all-in, investasi langsung ya. Kompleks juga ya pilihannya. Nah, anggaplah udah berhasil masuk nih, pakai salah satu cara tadi. Udah ada di dalam. Pertanyaan berikutnya kan, gimana jualannya? Apa strateginya sama plek kayak di negara asal? Atau harus dirombak? Ini pasti nyangkut produknya, harganya, promosinya, distribusinya kan? Gimana tuh? Nah, ini dia jantung perdebatannya di pemasaran global. Standarisasi lawan adaptasi. Gampangnya gini, pemasaran global terstandarisasi itu artinya kita pakai strategi dan bauran pemasaran 4P, ya product, price, place, promotion, yang kurang lebih sama aja di seluruh dunia. Sebisa mungkin disamain. Keuntungannya apa tuh kalau disamain gitu? Utamanya efisiensi biaya. Kan kalau semua sama, produksinya bisa skala besar. Iklannya bisa satu materi dipakai di mana-mana. Terus citra merek globalnya juga jadi kuat, konsisten. IKEA yang tadi Anda sebut itu sering jadi contoh. Konsep toko, produknya, kan mirip-mirip ya di semua negara. Iya sih, kebayang efisiennya. Tapi emang cocok buat semua pasar? Nah, itu dia pertanyaannya. Makanya ada pendekatan kedua, pemasaran global teradaptasi. Ini kebalikannya. Strategi dan 4P-nya itu disesuaiin buat tiap pasar. Beda negara bisa beda produknya dikit, beda harganya, beda cara promosinya, beda cara distribusinya. Tujuannya ya biar lebih masuk, lebih relevan sama kebutuhan, keinginan, dan kondisi lokal di tiap negara. Harapannya dengan lebih relevan bisa dapat pangsa pasar lebih gede, untungnya lebih banyak. Meskipun ya jelas biayanya jadi lebih mahal daripada standarisasi. Jadi antara hemat biaya tapi mungkin kurang pas sama biaya yang lebih mahal tapi harapannya lebih pas ya. Ya, Terus di lapangan gimana? Kebanyakan perusahaan pilih mana? Hitam putih gitu? di dunia nyata jarang banget yang 100% standar atau 100% adaptasi. Kebanyakan mainnya di tengah-tengah. Ada yang bilang globalization, global tapi lokal. Jadi ada elemen global yang standar, tapi ada juga penyesuaian lokalnya. IKEA aja walau konsepnya kuat, tetap kok ada penyesuaian pilihan barang atau tata letak toko sedikit-sedikit tergantung negaranya. Oke, jadi kayak spektrum gitu ya, bukan pilihan A atau B. Nah, gimana adaptasi ini diterapin di 4P tani? Kita bedah satu-satu deh, mulai dari produk dulu. Oke, buat produk ada beberapa level penyesuaian. Paling simpel namanya perluasan langsung, jual produk yang sama persis, nggak diubah sama sekali. Contoh gampang, iPad Apple. Mau beli di Amerika, di Eropa, di Asia, ya barangnya sama aja. Level berikutnya, adaptasi produk. Produk dasarnya sama, tapi ada modifikasi dikit biar cocok sama kondisi atau selera lokal. Ini banyak banget contohnya. McDonald's paling sering disebut ya. Ada McBaguette di Prancis, McRice Burger di beberapa negara Asia, atau L'Oreal, ini contoh ekstrimnya. Mereka punya pusat riset gede di Shanghai. Tugasnya khusus buat neliti kulit dan rambut orang Asia, terus bikin atau nyesuaiin produk kosmetik dari warna lipstik, tekstur krim, sampai toner rasa mentimun khusus buat pasar Tiongkok. Itu adaptasi serius. Wow, sampai bikin pusat riset khusus buat satu kawasan. Itu baru niat banget ya adaptasinya. Jauh banget dari sekedar ganti bahasa di bungkusnya doang. Jauh banget. Nah, level terakhir ada penemuan produk. Ini bukan sekedar adaptasi, tapi benar-benar bikin produk baru dari nol, khusus buat pasar luar negeri tertentu. Balik lagi ke contoh P&G tadi, popok Pampers yang lebih terjangkau untuk pasar negara berkembang itu bisa dibilang penemuan produk. Didesain dari awal dengan mempertimbangkan daya beli dan kebutuhan spesifik. Oke. Jadi produknya bisa sama persis, diubah dikit, atau malah bikin baru ya. Nah, kalau promosinya gimana? Iklannya sama aja di TV seluruh dunia atau beda-beda juga? Promosi juga mirip polanya. Ada perusahaan yang coba pakai strategi komunikasi yang sama secara global. Pesan iklannya, tema kampanyenya, diusahakan sama. Kayak L'Oreal tadi, mereka berhasil memposisikan ulang merek Maybelline dengan citra New York. Dan ternyata, daya tarik kosmopolitan itu cukup universal, laku di banyak negara. Tapi seringkali perlu adaptasi komunikasi.
Pesan atau cara penyampaiannya disesuaikan. Contoh bagus itu Nike di Tiongkok. Dulu mereka promosi lari, ya kayak di barat, fokus ke performa, latihan keras. Ternyata kurang enak buat orang sana. Kurang kena gimana? Kurang dianggap seru mungkin ya. Akhirnya Nike ubah strategi komunikasinya. Mereka promosiin lari sebagai kegiatan sosial yang menyenangkan, bukan cuma soal keringat dan capek. Mereka bikin acara lari bareng, malam-malam, kayak Lunar Runs yang lebih fun. Itu contoh adaptasi pesan. Tapi ada juga usaha bikin tema global yang harapannya bisa ngomong ke semua orang. Kayak slogannya Chevy, Find New Roads. Tujuannya sih biar punya makna yang sama di mana-mana. Tapi apa nggak risiko jadi terlalu umum atau dangkal ya kalau terlalu global gitu? Itu tantangannya. Nyari titik tengah antara relevansi global sama kedalaman makna lokal itu susah. Oke, lanjut ke P berikutnya. Harga. Ini juga nggak kalah pusing. Sering banget kejadian namanya eskalasi harga. Artinya, harga jual produk di luar negeri itu biasanya jadi lebih mahal dibanding di negara asalnya. Kenapa bisa gitu? Karena ada banyak biaya tambahan numpuk di sepanjang jalan. Ongkos kirim antar negara, tarif bea masuk, pajak-pajak lokal, terus ditambah margin untung buat importir, distributor, pengecer di negara tujuan. Jadi wajar kalau harga akhirnya jadi lebih tinggi. Makanya kadang kita lihat harga barang impor di sini kok beda jauh sama di negara asalnya. Nah, perusahaan harus mutusin kebijakan harganya gimana. Mau dipukul rata harganya sama di seluruh dunia? Atau mau ditambahin markup standar aja dari biaya pokok? Atau, yang sering kejadian juga, harganya ditetapin beda-beda per negara, tergantung kondisi pasar lokal, persaingan, dan daya beli di sana. Wah, rumit juga ya nentuin harga ini. Terakhir, P yang keempat, tempat atau distribusi. Gimana barangnya bisa nyampe ke tangan konsumen? Nah, ini juga kompleks banget. Nggak cukup cuma mikirin kirim barang ke pelabuhan tujuan. Perusahaan harus mikir whole channel view, maksudnya ngelihat keseluruhan rantai distribusi. Dari pabrik di negara asal, pengiriman antar negara, masuk ke negara tujuan, terus gimana distribusinya di dalam negara itu sampai ke konsumen akhir. Saluran antar negara dan saluran di dalam negara. Dan struktur saluran distribusi di dalam negara ini, wah, beda-beda banget. Di Amerika atau Eropa mungkin didominasi sama jaringan supermarket atau hypermarket raksasa. Gampang ngaturnya. Tapi coba lihat di India atau di Indonesia deh. Pasar kita kan didominasi jutaan warung kecil, toko kelontong independen, pasar tradisional. Beda banget cara distribusinya. Kebayang sih repotnya kalau harus nyalurin barang ke jutaan titik kecil gitu, pasti tantangannya gede banget ya, apalagi di negara berkembang. Gede banget. Infrastruktur sering jadi kendala utama. Jalanan belum bagus, listrik nggak stabil, logistik mahal. Contoh ekstrim nih, biar kebayang susahnya. Domino's Pizza di Nigeria, di beberapa tempat, mereka itu sampai harus gali sumur sendiri. Gali sumur? Buat apa? Buat mastiin pasokan air bersih buat bikin adonan pizza dan operasional restoran mereka. Saking susahnya akses air bersih yang terjamin. Atau contoh lain, Burger King di Afrika Selatan. Mereka kesulitan nyari pasokan daging sapi yang kualitasnya konsisten sesuai standar mereka. Akhirnya apa? Mereka investasi bikin peternakan sapi sendiri. Serius? Sampai bikin peternakan? Serius. Dan ada lagi, Nestle di Brazil. Buat menjangkau konsumen di daerah pedalaman Amazon yang akses jalannya susah atau nggak ada, mereka bikin supermarket terapung. Jadi kayak kapal gitu isinya produk Nestle, nyusurin sungai Amazon, buat jualan langsung ke desa-desa di pinggir sungai. Gila, sampai segitunya ya. Bikin sumur, peternakan, supermarket ngapung. Ini benar-benar nunjukin kalau go global itu bukan cuma strategi keren di PowerPoint, tapi eksekusinya di lapangan bisa butuh kreativitas dan modal yang luar biasa ya. Betul banget. Itu adaptasi tingkat tinggi di sisi distribusi. Nah, terakhir nih, sedikit aja soal gimana perusahaan ngelola semua kerumitan ini secara internal, secara organisasi. Biasanya ada tahapannya juga. Awalnya mungkin cuma punya satu departemen ekspor kecil, yang kerjanya yang ngurusin pesanan dari luar negeri aja. Kalau makin serius, biasanya dibentuk divisi internasional sendiri, yang tanggung jawabnya lebih gede buat semua operasi di luar negeri. Nah, level paling tinggi, perusahaannya jadi organisasi global sejati. Mereka udah nggak mikir lagi, domestic versus internasional. Dunia itu dianggap satu pasar aja. Strategi dibuat secara global dari awal.
Contohnya mungkin kayak Boeing, yang pelanggannya maskapai di seluruh dunia, komponen pesawatnya juga dibuat di banyak negara. Ini udah bukan cuma soal struktur organisasi, tapi soal mindset dan cara kerja yang beda total. Oke. Jadi, dari obrolan kita ini jelas banget ya, kalau masuk pasar global itu bukan perkara gampang. Jauh dari sekedar jualan ke luar negeri. Ini proses yang super kompleks. Butuh riset pasar yang dalam banget, keputusan strategis yang hati-hati soal cara masuknya gimana, cara jualannya 4P gimana, dan juga dukungan dari struktur organisasi yang pas. Dan intinya kayaknya selalu soal nyari keseimbangan ya, antara pengen efisien lewat standarisasi, tapi juga pengen efektif dengan cara adaptasi sama kondisi lokal. Persis, itu kata kuncinya, keseimbangan. Gimana caranya paham sedalam-dalamnya keunikan tiap pasar, tapi di saat yang sama tetap jaga roh atau esensi dari merek globalnya itu sendiri. L'Oreal yang tadi kita bahas, mereka bangga nyebut diri Perserikatan Bangsa-Bangsa Kecantikan, karena mereka merasa melayani keragaman kecantikan di seluruh dunia. Atau 7-Eleven, mereka kan jualan kenyamanan, convenience, tapi arti nyaman di Jepang, di Amerika, sama di Indonesia, kan bisa beda-beda. Nah, mereka berhasil nerjemahin konsep nyaman itu secara relevan di tiap negara. Itu contoh keseimbangan yang bagus. Menarik banget. Nah, ini mungkin jadi penutup diskusi kita ya, sekaligus jadi bahan pikiran buat Anda semua yang dengerin. Seberapa jauh sih sebuah merek global itu sebaiknya atau perlu beradaptasi? Ada nggak sih batasnya? Jangan-jangan kalau terlalu nurutin semua kemauan pasar lokal yang beda-beda banget, itu malah identitas asli mereknya jadi hilang, jadi nggak jelas gitu. Nah, itu mungkin sesuatu buat kita renungkan sama-sama. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak diskusi mendalam kita hari ini. Semoga bermanfaat.